Assalamu alaikum everyone. Semi did reaction back with news of Indonesia and Gaza something, yeah. And back with this Hamas clash TNE, Trump's space Israel military who like tor- torture Gaza residents. Oh my god, this looks like wow. And here a Indonesia soldier in Gaza. I never hear about this, but yeah. My name is Samir from Argentina, North Africa, Captain Morocco, and JD reaction. And I have depression, anxiety attack. From a long time to deal with it, but alhamdulillah for everything. And let's start, let's go right now with 3, 2, 1. It's coming right now and start, let's go, let's see what's going on. Keberadaan pasukan Tentara Nasional Indonesia TNI di Gaza beberapa minggu terakhir. Wait. I am not like using like my head. Now yeah, we're going to start. Keberadaan pasukan Tentara Nasional Indonesia TNI di Gaza beberapa minggu terakhir kembali menjadi pusat perhatian dunia. Setelah sebelumnya terlibat dalam misi pencarian terhadap 7 jurnalis Al Jazeera, termasuk 1 jurnalis asal Indonesia. Laporan terbaru menyebutkan bahwa TNI menyaksikan langsung tindakan brutal militer Israel terhadap warga Gaza. الوضع يا اخوان هناك في سجن سيتيمان سيء جدا. سيء جدا، يعني زي ما انت بتتصور سيء جدا. اكثر من هيك مش حنقدر نحكي. من ناحيه كل حاجه، من كل شيء. الفتره الاخيره شدوا علينا كثير. Situasi di jalur Gaza kembali mencoreng wajah kemanusiaan dunia. Ketika pasukan TNI Perdamaian Indonesia sedang melakukan operasi pencarian dan penekanan diplomatik terkait penangkapan 7 jurnalis Al Jazeera, salah satunya warga negara Indonesia, mereka justru menyaksikan sebuah tindakan kejam yang dilakukan oleh gerombolan militer Israel terhadap warga sipil Palestina. Setelah ditangkapnya 7 jurnalis Al Jazeera, TNI Perdamaian Indonesia di Gaza terus melakukan penelusuran dan upaya diplomasi untuk meminta klarifikasi dari otoritas Israel. Berhari-hari pasukan Indonesia bekerja tanpa lelah, menyisir daerah yang dicurigai sebagai rute operasi Israel, berkoordinasi dengan PBB, dan berusaha mencegah pelanggaran kemanusiaan lebih lanjut. Operasi ini bukanlah operasi militer ofensif, melainkan operasi pencarian, tekanan diplomatik, dan pengamanan. TNI hanya ingin memastikan keberadaan para jurnalis, menjaga keselamatan warga sipil, dan mencegah Israel melakukan tindakan sepihak yang dapat membahayakan masyarakat Gaza. Namun, di tengah kesibukan memburu jejak pasukan Israel yang sempat kabur ketika pertama kali didekati TNI, mereka justru menemukan kejadian yang jauh lebih mengejutkan. TNI melakukan pengintaian di berbagai titik yang dianggap sebagai jalur pergerakan pasukan Israel. Mereka bergerak dengan formasi tertutup dan dukungan intelijen dari beberapa lembaga internasional yang mendukung keberadaan mereka di Gaza. Ketegangan meningkat ketika TNI menerima laporan adanya aktivitas mencurigakan dari kelompok militer Israel di sebuah pemukiman yang sudah rusak akibat perang. Laporan inilah yang kemudian menjadi awal dari insiden yang mengguncang dunia internasional. Menurut sumber lapangan, dari kejauhan pasukan TNI melihat sekelompok militer Israel sedang membentak, memukul, dan mengintimidasi warga Gaza. Para warga terlihat dalam kondisi lemah. Sebagian diikat
dan beberapa di antaranya tampak mengalami luka akibat kekerasan. Penyiksaan itu terjadi di sebuah area terbuka yang dulunya merupakan pusat aktivitas warga. Kini, tempat tersebut berubah menjadi puing-puing bangunan yang dipenuhi debu dan reruntuhan akibat serangan sebelumnya. Namun, justru di area itulah militer Israel tampak memperlakukan warga sipil secara brutal. Pasukan TNI awalnya mengamati dari jarak aman untuk memastikan kondisi dan jumlah pasukan Israel. Namun ketika situasi semakin memburuk, TNI mengambil keputusan untuk bergerak mendekat. Militer Israel yang sebelumnya bersikap keras terhadap warga Gaza tampak terkejut ketika menyadari kedatangan TNI. Mereka awalnya mencoba bersembunyi di balik kendaraan, memeriksa situasi, dan seolah mempertimbangkan apakah harus menghadapi pasukan Indonesia. Namun hanya dalam beberapa detik, keputusan mereka tampak jelas. Beberapa anggota militer Israel berlari menuju kendaraan dan segera tancap gas, meninggalkan lokasi dengan tergesa-gesa. Ada pula yang kabur melalui rute samping, memanfaatkan reruntuhan bangunan sebagai penyamaran. Prajurit TNI melihat momen ini dengan campuran keheranan dan keprihatinan. Mereka tidak mengejar karena mandat perdamaian melarang tindakan ofensif yang dapat memicu konflik terbuka. Beberapa saksi menyebutkan bahwa pasukan Israel tampak panik ketika melihat bendera Indonesia yang terpasang di lengan seragam TNI. Beberapa kendaraan taktis Israel bahkan terlihat dipacu kencang untuk meninggalkan lokasi. Fenomena ini memunculkan banyak analisis. Ada yang menilai pasukan Israel memang tidak siap berhadapan langsung dengan militer negara lain, terutama TNI yang dikenal memiliki reputasi kuat di dunia internasional, terutama dalam misi perdamaian PBB. Ada pula yang menyebutkan bahwa Israel tidak ingin insiden terbuka dengan Indonesia memicu kecaman global yang lebih besar. Apapun alasannya, kaburnya pasukan Israel menjadi momen yang menegaskan bahwa mereka tidak ingin berkonfrontasi dengan TNI. Setelah pasukan Israel melarikan diri, TNI langsung fokus mengevakuasi warga Gaza yang menjadi korban penyiksaan. Mereka memberikan pertolongan pertama, memastikan tidak ada warga yang dalam kondisi kritis, serta mengevakuasi mereka ke tempat aman. Beberapa warga yang ditemui wartawan mengatakan bahwa mereka sangat terkejut melihat militer Israel kabur saat melihat TNI datang. Bahkan sejumlah warga menyebut TNI seperti penolong yang dikirim Tuhan karena hadir tepat saat mereka berada di ujung penderitaan. Dalam wawancara singkat, salah satu personil TNI menyampaikan bahwa prioritas mereka adalah keselamatan warga sipil, bukan konfrontasi. Meski begitu, mereka tidak akan ragu untuk mengambil tindakan jika pasukan Israel kembali melakukan aksi brutal. Insiden kaburnya militer Israel saat bertemu TNI memberi dampak besar terhadap citra mereka. Selama ini, Israel selalu menampilkan diri sebagai negara dengan kekuatan militer tak terkalahkan. Namun momen ini menunjukkan sisi yang berbeda. Ketika berhadapan dengan militer negara besar lain, keberanian mereka dipertanyakan. Analisis dari beberapa pengamat militer menyatakan bahwa Israel tidak siap membuka konflik baru dengan Indonesia, negara muslim terbesar di dunia dan anggota penting PBB. Terlebih lagi, sikap tegas Presiden Indonesia dalam berbagai forum internasional sudah cukup membuat Israel berhati-hati. Wow, this big news. Big news. So. That's what's going on. If you love this and want to tell me anything in description, just give me that and tell me anything you give.
and so much. Thank you so much for being here, watching me, and peace, love. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much for watching. Salam, salam, salam.